Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Nasibu dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya meresensi buku yang saya resensi yaitu buku novel karya Terelie yang berjudul Selamat Tinggal. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, cetakan kedua November 2020 dengan ketebalan 360 halaman dengan ukuran 20 cm. Nomor ISBN 978 02 06 47821. Alur cerita ini menggunakan alur maju dan mundur. Saya mengenal Terelie hanya melalui media sosial, yaitu Facebook, dengan kata-katanya yang memotivasi, mulai dari percintaan, pertemanan, kegalauan, dan lain sebagainya. Selamat tinggal. Banyak orang yang tidak menyukai kata ini. Saya adalah salah satunya. Saya tidak suka dengan perpisahan. Saya ingin terus bersama dengan orang yang saya sayangi. Bahkan ketika orang itu pergi, kita tidak dapat menghalangi bahkan memaksanya untuk tetap tinggal. Ini pertama kalinya saya membaca buku novel. Dan saya memilih buku karya Terelie yang berjudul Selamat Tinggal. Sebagaimana novel ini berisi tentang perjalanan hidup seorang tokoh yang gagah, cerdas, dan hebat. Tokoh dalam novel ini bernama Sintong Tinggal, penjaga toko buku sekaligus mahasiswa abadi di kampus ternama. Nama yang unik dari Sumatera, seorang tokoh dengan harapan tinggi akan kesuksesannya menjadi penulis hebat. Dia anak yang bandel saat duduk di bangku SMA-nya dulu. Tapi dia adalah pemuda yang unik karena suka membaca. Tidak banyak pemuda di negara kita yang suka membaca, bukan? Meski pemalas, suka nongkrong malam-malam, main gitar, jarang belajar, lebih suka membaca buku tidak jelas, ternyata otaknya memiliki prosesor cukup andal, tidak sekelas Pentium 3, apalagi prosesor kalkulator. Setelah lulus SMA, saat ujian masuk universitas, Sintong ikut-ikutan teman sekolahnya. Ajaib, ketika semua temannya tidak ada yang diterima, dia justru diterima di kampus besar itu, di Fakultas Sastra. Sintong adalah penulis hebat. Semua karya tulisannya dimuat di koran nasional. Dalam cerita, Sintong punya cinta pertamanya, yaitu Mawar Terang Bintang, teman sekelasnya waktu SMA dulu yang ikut mengantar Sintong ke pool bus akap atau antar kota, antar provinsi, sekaligus memberikan setoples kue ketika Sintong akan berangkat ke Jakarta. Selama 2 tahun belajar di kampus ternama, Sintong dan Mawar saling mengirim surat. Setelah 2 tahun terakhir, Sintong mengirim surat akan ke kampung halamannya di Sumatera, dan Mawar memberitahu akan menjemputnya dengan menyiapkan spanduk. Selamat datang Sintong Tinggal, tapi sayangnya Mawar tidak datang saat itu. Sedangkan Sintong tetap menunggu sampai berjam-jam, sampai stasiun mau tutup. Ternyata setelah Sintong mengunjunginya, Mawar telah mempunyai kekasih, si Binsar dengan pangkat 2. Sejak itulah Sintong mulai murung dan tidak semangat membuat tulisan-tulisannya sampai ia tertinggal jauh dari teman-temannya dan dijuluki mahasiswa abadi. Hingga ia bertemu Jess, siswi baru yang datang hendak melihat
buku di toko buku bajakannya. Sejak saat itu, Shinto mulai bangkit dari keterpurukan dan kembali semangat menyelesaikan studinya dan mendapat beasiswa S2 ke Belanda. Banyak motivasi yang kita ambil dari buku novel ini. Salah satunya, tidak ada yang bisa menjamin perubahan akan mudah. Boleh jadi situasi malah semakin sulit. Tapi ingatlah nasihat agama, barang siapa yang hendak berubah menjadi lebih baik, maka apapun kemalangan yang menimpa, berikutnya adalah kebaikan baginya. Dia senantiasa bersabar dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa memperbaiki semua. Bagaimana memulainya? Mulailah dengan mengucapkan kalimat itu pada diri kita. Ucapkan dengan gagah, selamat tinggal semua keburukan masa lalu, selamat tinggal semua kebodohan dan ketidakpedulian itu. Sungguh selamat tinggal dan selamat datang revolusi.